Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Saat Jaga Tingkir melatih Aji Lembu Sekilan sampai duel maut dengan Kebo Andanu. Dan Ki Ageng serta-merta memerintahkan Ki Mas Manca untuk menyambut kedatangan pemuda tersebut yang tak lain adalah Jaga Tingkir. Jaga Tingkir terkejut juga mendapati kedatangannya disambut sedemikian rupa oleh Ki Ageng. Rupanya beliau sudah tahu pasti bahwa pada sore hari itu dia akan datang ke sana. Di depan Ki Ageng Banyubiru, Jaga Tingkir menceritakan apa sebabnya hingga dirinya sampai ke Padepokan Banyubiru. Berhari-hari Jaga Tingkir berusaha mencari letak padepokan tersebut. Dan pada akhirnya berkat Hyang Widi dia sampai juga dan bisa bertemu langsung dengan Ki Ageng Banyubiru. Ki Ageng Banyubiru memperkenalkan Ki Mas Manca kepada Jaga Tingkir. Kedua pemuda keturunan Majapahit itu saling berpelukan bahagia. Bahkan Ki Mas Manca sedemikian bahagianya sampai-sampai menitikan air mata. Ki Ageng Banyubiru memerintahkan Jaga Tingkir berdiam di padepokan untuk sementara waktu dengan ditemani Ki Mas Manca. Jaga Tingkir mempelajari berbagai macam ilmu dari Ki Ageng Banyubiru. Kini Jaga Tingkir lebih mendalami ilmu kesempurnaan yang berasal dari butir-butir Upanishad Weda. Jaga Tingkir benar-benar mendalami ilmu tinggi tersebut. Berbulan-bulan Jaga Tingkir digembleng dengan tapa brata, yoga dan semedi. Kecerdasan dan kesungguhan Jaga Tingkir membuat Ki Ageng sangat menyayanginya. Berbagai lontar-lontar rahasia Siwa Buddha dengan mudah dikuasai Jaga Tingkir. Hanya dalam beberapa bulan, kemajuan spiritual Jaga Tingkir sudah sedemikian pesatnya. Jaga Tingkir yang dulu lebih mumpuni dalam olah kanuragan, kini kesadaran spiritualnya benar-benar terasah tajam berkat Ki Ageng Banyubiru. Ki Ageng Banyubiru bangga melihat perkembangan Jaga Tingkir. Dan manakala sudah dirasa cukup, Ki Ageng Banyubiru pun memerintahkan Jaga Tingkir untuk turun dari padepokan. Konon dari Ki Ageng Banyubiru, Jaga Tingkir mendapatkan Aji Lembu Sekilan, yaitu sebuah ilmu kesaktian yang langka, yang berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan dalam batas satu jengkal jari. Satu jengkal jari dalam bahasa Jawa adalah sekilan. Konon ilmu ini menyerap energi lembu andini, seorang atma suci yang berwujud seekor lembu dan menjadi tunggangan Siwa Mahadewa. Ki Ageng Banyubiru pun memerintahkan Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wuragil untuk menemani Jaga Tingkir sebelum meninggalkan padepokan. Ki Ageng memberikan sebuah taktik jitu kepada Jaga Tingkir agar dapat kembali diterima oleh Sultan Trenggana. Pada setiap musim penghujan, Sultan Trenggana pasti meninggalkan ibu kota Demak dan berdiam diri di pegunungan Prawata. Banjir seringkali melanda ibu kota Demak dan tidak banyak yang tahu bahwasanya Sultan kerap kali berdiam diri di pegunungan Prawata tiap kali musim banjir tiba. Hanya para pasukan pengawal Sultan saja yang mengetahuinya. Untuk kembali mendapatkan kepercayaan Sultan Trenggana, Ki Ageng Banyubiru menyarankan kepada Jaga Tingkir membuat sebuah keonaran dengan meminta bantuan beberapa gerilyawan Majapahit. Keonaran tersebut harus mampu mengancam keselamatan Sultan Trenggana yang tengah bermukim di pegunungan Prawata. Dapat dipastikan tidak bakalan banyak prajurit angkatan bersenjata Demak yang berada di sana. Sebelum pasukan bantuan Demak datang, dari Demak menuju pegunungan Prawata
Jaka Tingkir harus secepatnya tampil menjadi sosok penyelamat. Dengan demikian, Sultan pasti akan kembali menaruh kepercayaan kepada Jaka Tingkir. Pada hari yang ditentukan, Jaka Tingkir, Ki Mas Maca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wuragil berangkat. Tujuan mereka adalah Pegunungan Prawata. Untuk mempersingkat perjalanan dari Banyu Biru ke Pegunungan Prawata, keempat pemuda ini memilih menghindari jalur darat. Mereka memilih menggunakan jalur sungai. Rakit pun dibuat. Setelah rampung membuat rakit yang kokoh, keempatnya segera menaiki rakit. Di suatu tempat, karena waktu telah menjelang sore hari, keempatnya memutuskan untuk menepi dan mencari tempat bermalam di pinggir sungai. Kebetulan, tak jauh dari tempat sungai, waktu itu banyak para gadis tengah mencuci pakaian. Melihat kehadiran keempat orang asing yang tak dikenal, para gadis seketika menyingkir ketakutan. Dasar Jaka Tingkir dan Ki Mas Maca yang memang masih belia. Salah seorang gadis tercantik di antara sekawanan gadis lain sempat digoda oleh keduanya. Gadis tersebut marah dan pulang dengan hati mendongkol. Tak ada yang menyangka jika menjelang malam menanjak, tempat di mana keempat pemuda itu bermalam seadanya tiba-tiba dikepung oleh orang-orang tak dikenal dengan senjata lengkap. Perselisihan terjadi. Apa daya empat orang melawan sebegitu banyak manusia? Pada akhirnya keempatnya menuruti keinginan segerombolan orang-orang tak dikenal tersebut. Akhirnya Jaka Tingkir dan ketiga temannya tahu duduk permasalahan sebenarnya setelah mereka dibawa ke tempat hunian di tengah hutan, sarang para gerombolan. Tempat di mana mereka bermalam ternyata adalah wilayah hunian para gerombolan gerilyawan Majapahit. Dan salah seorang gadis cantik yang sore tadi mereka goda adalah anak perempuan sang pemimpin gerombolan. Untung, begitu Jaka Tingkir memperkenalkan siapa dirinya, para gerombolan gerilyawan langsung berbalik menghormatinya. 3 hari 3 malam keempat pemuda dari Banyu Biru itu dijamu di sana. Arya Baureksa, sang pemimpin, sangat-sangat bersukacita bisa bertemu dengan putra Ki Ageng Pengging. Dalam bebet tanah Jawa dikisahkan manakala rakit yang dinaiki Jaka Tingkir hendak menepi, mereka melihat seorang gadis cantik di pinggir sungai. Jaka Tingkir dan Ki Mas Maca menggodanya. Gadis marah dan serta-merta menghilang. Disusul rakit berputar sendiri dan hujan seketika turun rintik-rintik. Lebih mengagetkan lagi, mendadak banyak buaya bermunculan di tempat itu. Keempat orang pemuda terpaksa bertempur dengan gerombolan buaya dan akhirnya berhasil menaklukkan mereka. Arya Baureksa, pemimpin para buaya, menjamu mereka di Istana Buaya selama 3 hari 3 malam. Dari Arya Baureksa, Jaka Tingkir mendapatkan bantuan pasukan gerilyawan. Arya Baureksa juga menyarankan kepada Jaka Tingkir untuk menemui Kebo Andanu, seorang pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Prawata. Jaka Tingkir sangat berterima kasih atas semua bantuan Arya Baureksa. Setelah 3 hari 3 malam tinggal di pusat pemukiman para gerilyawan, Jaka Tingkir, Ki Mas Maca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wuragil pun melanjutkan perjalanannya ke Pegunungan Prawata. Kini perjalanan mereka diiringi oleh sebagian gerombolan gerilyawan yang hendak membantu. Dalam bebet tanah Jawa, iring-iringan rakit rombongan Jaka Tingkir ini digambarkan dalam tembang Megatruh sebagai berikut. Segeralah berjalan sang rakit dengan disangga para buaya. 40 buaya pilihan yang menjaga berada di depan dan di belakang. Begitu juga berada di kanan dan kiri. Sang rakit pun berjalan pelan.
Megatruh adalah tembang yang menyiratkan situasi genting. Megat berarti pegat, truh berarti nyawa atau atma. Megatruh berarti situasi yang mampu memisahkan ruh dan jasad. Perjalanan Jaka Tingkir ke Pegunungan Prawata dituangkan dalam tembang Megatruh, menyiratkan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan menuju situasi genting yang bisa memisahkan ruh dan jasad. 40 prajurit pilihan ditambah para prajurit yang lain mengiringi Jaka Tingkir. Perjalanan mereka pun akhirnya terhenti manakala senja telah menjelang. Jaka Tingkir beserta para laskar gerilyawan Majapahit ini akhirnya menepi untuk mencari tempat bermalam. Tepat waktu itu mereka berhenti di wilayah Padukuhan Putuh, di mana Ki Ageng Putuh adalah pemimpin Padukuhan dengan pangkat bekel. Malam itu Ki Ageng Putuh tidak dapat tidur. Beliau duduk di pendopo rumah. Tepat menjelang tengah malam, di atas langit nampak seberkas cahaya kebiru-biruan meluncur dari arah utara. Cahaya itu melintasi langit Putuh. Ki Ageng Putuh terkesiap. Cahaya ini adalah wahyu keprabon, yaitu wahyu seorang raja, berasal dari utara, tak lain dari Demak Bintoro. Dan wahyu ini tengah berpindah tempat. Di mana wahyu ini jatuh, maka di sanalah orang pilihan tersebut dapat dipastikan akan tampil menjadi seorang raja. Sontak Ki Ageng Putuh menghambur menuju gedongan atau kandang kuda dan menyambar seekor kuda di tengah malam buta. Ki Ageng Putuh memacu kudanya mengikuti gerak cahaya kebiru-biruan yang nampak melintas di atas langit menuju ke pinggir Padukuhan, jauh ke pinggir sungai. Ki Ageng Putuh terus mengikuti pergerakan cahaya tersebut. Dan tepat di pinggiran sungai, cahaya itu meluncur ke bawah dan raib. Ki Ageng terus memacu kudanya, dan kudanya berhenti nyalang ketika beberapa orang bersenjata tengah menghadangnya. Tiba-tiba Ki Ageng memicingkan matanya melihat ada sekitar 5 orang bersenjata terhunus tengah menghadapi laju kudanya. Sejenak Ki Ageng ditanya, siapakah beliau? Ki Ageng pun memperkenalkan dirinya sebagai penguasa wilayah tersebut, dan giliran Ki Ageng yang balik bertanya, siapakah mereka? Para penghadang Ki Ageng Putuh tak lain adalah para gerilyawan yang mengiringi Jaka Tingkir. Mereka tengah mendapat giliran jaga malam. Mendengar nama Jaka Tingkir disebut-sebut, Ki Ageng Putuh terkejut. Cepat dia meminta kepada kelima orang tersebut untuk menunjukkan di mana Jaka Tingkir kini tengah berada. Kelima orang itu nampak enggan dan curiga. Namun manakala mendengar penuturan Ki Ageng bahwa beliau melihat wahyu keprabon jatuh di tempat itu, sontak mereka segera mengantarkan Ki Ageng Putuh ke tempat di mana Jaka Tingkir tengah beristirahat. Disaksikan kelima orang gerilyawan berikut Ki Ageng Putuh. Di sana sebuah kejadian yang memukau mata tengah terjadi. Di atas kepala seorang pemuda yang tengah tertidur nampak seberkas cahaya tengah mengambang berwarna biru cerah. Keenam orang yang menyaksikan hal itu tercengang. Wajah sang pemuda nampak jelas terlihat tersinari cahaya tersebut. Ki Ageng Putuh tidak sangsi lagi dengan Mas Karebat, putra sahabatnya Ki Ageng Pengging. Pemuda yang kini tengah tertidur dengan cahaya mengambang di atas kepalanya itu adalah Mas Karebat, karena wajahnya mirip dengan Ki Ageng Pengging. Dan Jaka Tingkir mendadak terjaga dari tidurnya. Bersamaan dengan itu, cahaya kebiru-biruan yang terang di atas kepalanya lenyap. Jaka Tingkir terjaga karena dalam tidurnya dia mendengar suara-suara aneh tengah memanggil-manggil namanya berulang-ulang. Begitu dia sadar, dia nampak kebingungan manakala tak jauh dari tempatnya tertidur ada 6 orang tengah memperhatikannya dengan tatapan takjub.
Belum reda keheranan Jaka Tingkir, salah seorang dari 6 orang yang tengah tercengang melihatnya menghambur dan memeluknya. Keheranan Jaka Tingkir semakin bertambah-tambah. Namun begitu sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Ageng Putuh, sahabat karib ayahandanya Ki Ageng Pengging, Jaka Tingkir sedikit banyak memahami situasi yang serba mengherankan tersebut. Ki Ageng Putuh menjelaskan bahwasanya Jaka Tingkir kini telah terpilih sebagai Raja Tanah Jawa. Sesaat lalu kala Jaka Tingkir tertidur, cahaya wahyu keprabon telah jatuh di atas kepalanya. Jaka Tingkir kembali dicekam rasa heran, antara percaya tidak percaya. Namun melihat keseriusan Ki Ageng Putuh, keraguan Jaka Tingkir luruh juga. Malam itu Ki Ageng Putuh banyak memberikan wejangan-wejangan yang sangat berguna bagi Jaka Tingkir. Satu hal yang beliau tekankan, agar Jaka Tingkir mentauladani ayahandanya Ki Ageng Pengging yang terkenal sabar dan legowo. Jika kelak Jaka Tingkir benar-benar berhasil menduduki tahta dan menjadi penguasa tanah Jawa, sikap ini harus dikedepankan. Menjelang pagi, Ki Ageng Putuh pun melepas kepergian Jaka Tingkir dan rombongan dengan doa-doa keselamatan. Rombongan Jaka Tingkir kini melanjutkan perjalanan melalui jalur darat. Dan perjalanan rombongan Jaka Tingkir pun sampai juga di Pegunungan Prawata. Walau agak lambat dikarenakan mereka memilih jalur-jalur sepi dengan menerobos hutan belukar demi menghindari kecurigaan orang banyak. Pada akhirnya mereka tiba juga. Dengan bantuan gerilyawan anak buah Arya Bahureksa, Jaka Tingkir bisa bertemu dengan Kebo Andanu, pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Prawata. Jumlah personil anak buah Kebo Andanu ternyata cukup banyak juga. Dengan bantuan mereka yang sudah cukup hafal medan Pegunungan Prawata, apa yang direncanakan Jaka Tingkir akan bisa dijalankan dengan mudah. Jaka Tingkir dengan Kebo Andanu segera merundingkan rencana secara matang. Setelah kesepakatan dicapai, Jaka Tingkir menjanjikan kelak apabila dia berhasil menduduki tahta Demak dan berhasil mendirikan kerajaan baru, Kebo Andanu akan diberikan wilayah otonomi khusus di daerah Pegunungan Prawata dan sekitarnya. Kebo Andanu dijanjikan akan diangkat sebagai penguasa setingkat adipati atau raja bawahan. Untuk sementara waktu, Jaka Tingkir beserta rombongan beristirahat beberapa hari di pusat hunian para gerilyawan pimpinan Kebo Andanu. Jaka Tingkir menanti hari yang tepat untuk menjalankan rencananya. Dan pada hari yang ditentukan, gerilyawan gabungan ini bergerak menduduki tempat-tempat yang sudah direncanakan. Tempat-tempat yang mendekati posisi pesanggerahan di mana Sultan Trenggana berada. Dengan ditemani Ki Mas Manca, Jaka Tingkir menyamar sebagai seorang tukang rumput. Mereka berdua lebih mendekat ke pusat pesanggerahan. Jaka Tingkir ingin lebih memastikan dengan mata kepala sendiri bahwa Sultan Trenggana memang benar-benar berdiam di sana. Selain itu, Jaka Tingkir juga tengah mencari target beberapa orang prajurit pengawal Sultan yang sama-sama saling kenal dengan dirinya. Dari hasil pengamatan Jaka Tingkir, dia bisa memastikan bahwa Sultan Trenggana memang berdiam di sana. Jaka Tingkir yakin setelah mengamati seharian kondisi dan situasi pesanggerahan. Sebagai mantan lurah prajurit pengawal Sultan, Jaka Tingkir tahu bahwa memang Raja Demak itu sedang berada di pesanggerahan Pegunungan Prawata. Pada malam harinya, kembali Jaka Tingkir ditemani Ki Mas Manca dan beberapa gerilyawan pilihan mendekati lokasi pesanggerahan. Jaka Tingkir tengah mengincar beberapa orang prajurit jaga.
yaitu prajurit pengawal sultan yang dikenalnya. Setelah mendapatkan sasaran yang tepat, ditambah situasi yang dirasa cukup memadai, Ki Mas Manca dan Jaka Tingkir menyergap 2 orang prajurit yang sudah diincar semenjak sore, dibantu beberapa gerilyawan yang lain. 2 orang prajurit ini berhasil dilumpuhkan dan dibawa menjauhi area pesanggrahan menuju ke tempat persembunyian para gerilyawan. Sesampainya di tempat persembunyian para gerilyawan, kedua prajurit pengawal tersebut langsung ditemui sendiri oleh Jaka Tingkir. Betapa terkejut mereka mengetahui siapa yang telah menemui mereka berdua. Keduanya tidak bakalan lupa dengan Jaka Tingkir, mantan lurah prajurit pengawal mereka. Oleh Jaka Tingkir, kedua prajurit ini ditawari jabatan tinggi jika mereka mau membantu gerakan yang direncanakan Jaka Tingkir, dan keduanya tergiur. Mereka akhirnya menerima tawaran tersebut. Tugas mereka hanyalah mengabarkan kepada Sultan Trenggana bahwa mereka melihat sosok Jaka Tingkir tengah bertapa di seputar pegunungan Prawata. Kabar tersebut harus disampaikan kepada Sultan Demak keesokan harinya manakala pesanggrahan sudah diserang oleh para gerilyawan. Di tengah situasi genting dan sangat mengancam keselamatan Sultan, di saat itulah kedua prajurit ini harus menghadap Sultan dan menyampaikan berita tersebut. Selanjutnya mereka harus bisa memberi masukan agar Sultan meminta bantuan Jaka Tingkir untuk mengusir gerombolan liar yang mengancam beliau. Jika Sultan setuju, secepatnya mereka harus kembali menemui Jaka Tingkir. Jika Sultan tidak setuju, mereka tidak usah kembali lagi. Menjelang pagi hari, seluruh gerilyawan telah siap pada pos masing-masing, dan bersamaan dengan bunyi burung hutan buatan yang disuarakan oleh Ki Mas Manca, serentak mereka keluar dari persembunyian dan menyerang pesanggrahan di mana Sultan Trenggana berada. Pagi baru menjelang, embun masih juga belum mengering, matahari masih menyembul malu-malu. Seluruh prajurit pengawal Sultan Demak dikejutkan dengan serangan mendadak dari gerombolan gerilyawan Majapahit. Benda atau gong kecil seketika nyalang dipukul. Dari satu tempat menyusul suara benda terdengar di tempat lain, berkumandang memekakan telinga. Bunyi pukulan bertalu-talu tersebut berbaur dengan suara teriakan-teriakan beringas dari para gerilyawan dan suara kepanikan para prajurit Demak. Di pagi buta itu, di mana mata mereka juga belum sepenuhnya jernih, para prajurit pengawal Sultan segera menyambar senjata dan tameng masing-masing. Riuh rendah suaranya, bentakan-bentakan komando terdengar di sana-sini, dan pertempuran pecah sudah. Senjata-senjata berkilat-kilat ditimpa cahaya mentari yang baru saja mengintip Mayapada. Di sana-sini suara denting senjata terdengar memekakan telinga dibarengi teriakan-teriakan marah dari mereka yang tengah mengadu nyawa. Belum reda kekacauan yang tengah terjadi, para prajurit Demak dikejutkan pekikan keras dari sisi lain. Pekikan yang berbunyi "Jaya Majapahit" berulang-ulang dan disusul suara gemuruh sahutan "Jaya". Di sana dari sisi lain sepasukan gerilyawan datang menyerang dan meleburkan diri dalam pertempuran yang sudah terjadi. Kepanikan melanda para prajurit pengawal Sultan. Mereka tidak menyangka-nyangka hari ini para gerilyawan berani menyerang pesanggrahan pegunungan Prawata. Panikan semakin bertambah-tambah manakala di sela-sela pertempuran terdengar teriakan berulang-ulang, "Pateni wong Demak, bunuh orang Demak." Teriakan ini bersaut-sautan. Para prajurit Demak sedikit menciut nyalinya, dan satu demi satu mayat pun bergelimpangan bermandikan darah. Kebo Andanu terlihat memacu kuda di tengah-tengah pertempuran sembari terus berteriak-teriak, "Jaya Majapahit!" Dia membawa bendera bergambar Surya Majapahit, simbol kebesaran Majapahit, di tangan kirinya.
sedangkan tangan kanannya terus mengayunkan senjata dengan lincahnya. 1-2 prajurit Demak terpapas ayunan senjatanya. Jerit kesakitan terdengar diiringi tumbangnya tubuh itu dengan bermandikan darah segar. Para prajurit pengawal Sultan terdesak. Tubuh-tubuh prajurit Demak tumbang satu persatu. Gerilyawan liar ini terlihat sangat ganas. Gerakan penyerangan mereka tidak kenal takut, terlihat syarat dengan penumpahan dendam dan kebencian. Dan beberapa pasukan gerilyawan telah naik memasuki pesanggerahan di mana Sultan Trenggana tengah berada. Jerit ketakutan dari para dayang wanita dan beberapa selir yang kebetulan ikut di tempat tersebut terdengar. Mereka ketakutan melihat gerombolan gerilyawan Majapahit memasuki pesanggerahan tanpa ada satupun pasukan Demak yang bisa menahannya. Kegaduhan, kepanikan, ketakutan terlihat di sana-sini. Pergerakan pasukan gerilyawan sudah tidak dapat dikontrol lagi. Penyerangan mereka semakin liar dan ganas. Melihat situasi seperti itu, Jaka Tingkir segera memerintahkan 2 orang prajurit Demak yang semalam diculiknya untuk segera menjalankan tugas. Kedua prajurit ini langsung bergerak menyusup, mencari jalan aman menuju pesanggerahan. Sebuah tanda khusus yang mereka kenakan di leher membuat para gerilyawan yang kebetulan melihat mereka segera memberikan jalan. 2 orang prajurit ini sampai di pesanggerahan. Situasi sangat kacau balau. Mereka telah hafal jalan menuju ruang dalam pesanggerahan dan mereka bergerak ke ruangan rahasia di mana mereka pastikan Sultan pasti tengah mengamankan dirinya di sana. Kedatangan mereka yang terkopoh-kopoh membuat beberapa prajurit pengawal yang masih menjaga Sultan terkejut. Di tengah kepanikan dan ketakutan, di tengah kebingungan, mereka mencari celah membawa lari Sultan keluar dari medan tempur. Kedatangan 2 orang prajurit ini hampir saja menimbulkan pertikaian. Namun, melihat yang datang adalah sesama anggota prajurit pengawal, mereka pun segera menanyakan ada berita penting apakah yang hendak disampaikan. 2 orang prajurit ini meminta izin untuk bertemu Sultan Trenggana langsung. Dalam suasana mencekam, para prajurit yang menjaga Sultan mengantarkan 2 orang suruhan menemui Sultan Trenggana. Di dalam bilik nampak Sultan tengah berdiri tegang sambil memegang keris. Melihat kedatangan 2 orang prajurit tersebut, Sultan langsung menyambut dan menanyakan apa yang hendak mereka sampaikan. Tanpa menunggu waktu lama, 2 orang prajurit ini langsung mengabarkan bahwa mereka melihat Jaka Tingkir. Jaka Tingkir tengah berada di sekitar pegunungan Prawata. Dia tengah menjalankan tapa brata. Jika Sultan berkenan, Jaka Tingkir mau turun tangan saat ini juga. Dalam kondisi panik, Sultan Trenggana tidak bisa berpikir panjang lagi. Beliau langsung memerintahkan 2 prajurit ini untuk menemui Jaka Tingkir. Sultan Trenggana memerintahkan Jaka Tingkir mengatasi kekacauan dan Sultan akan mengampuni segala kesalahannya. Kedua prajurit ini bergegas mohon undur. Keduanya segera keluar dari pesanggerahan, kembali menemui Jaka Tingkir. Mendengar Sultan Trenggana tengah panik dan meminta bantuannya, Jaka Tingkir, Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wuragil segera bergerak. Ki Mas Manca segera memperdengarkan suara burung hutan tiruan bersaut-sautan. Disusul kemudian suara serupa terdengar. Suara yang dibuat oleh para gerilyawan yang lain begitu mendengar suara burung hutan tiruan yang diperdengarkan oleh Ki Mas Manca. Jika suara ini terdengar, maka menandakan bahwasannya Jaka Tingkir sudah waktunya tampil ke medan laga. Namun seharusnya begitu mendengar isyarat suara yang dibunyikan beberapa gerilyawan dari garis belakang, Kebo Andanu harus memberikan isyarat penghentian setengah penyerangan dengan menurunkan bendera Surya Majapahit. Hanya pemimpin gerilyawan anak buah Arya Bahuraksa saja yang melakukannya. Gerakan penyerangan setengah terhenti dari sisi lain. Beberapa gerilyawan di baris depan berbalik arah mundur perlahan bergelombang.
namun tidak dengan pasukan yang dipimpin Kebo Andanu. Mereka terus merangsak maju. Mereka tidak melihat bendera Surya Majapahit di tangan Kebo Andanu diturunkan. Situasi yang tak terduga ini membuat beberapa gerilyawan bingung, dan Jaka Tingkir pun melihat itu. Kebo Andanu tidak menuruti perintahnya. Kebo Andanu tidak menjalankan rencana yang telah disepakati, dan gerakan pasukan Kebo Andanu telah merambah pesanggerahan. Beberapa bangunan pesanggerahan telah dibakar. Jaka Tingkir cepat bertindak. Dia mengambil seekor kuda dan cepat naik ke atas pelana. Kuda langsung digebrak nyalang, langsung melaju ke garis depan. Ki Mas Manca, Ki Wula, dan Ki Wuragil tidak tinggal diam. Mereka segera mengebrak kuda masing-masing menyusul Jaka Tingkir. Melihat kedatangan 4 penunggang kuda yang menerobos medan pertempuran, dan yang paling depan adalah Jaka Tingkir, Kebo Andanu tidak menggubris. Bendera Surya Majapahit kini semakin dia angkat tinggi-tinggi. Jaka Tingkir bertindak cepat. Dia memacu kuda mendekati Kebo Andanu. Manakala jarak mereka sudah teramat dekat, Jaka Tingkir langsung melompat dari atas kudanya, menubruk tubuh Kebo Andanu. Karuan saja Kebo Andanu jatuh terguling ditimpa tubuh Jaka Tingkir. Bendera Surya Majapahit terlempar dari genggamannya. Cepat bendera itu diraih Jaka Tingkir dan dilemparkan ke arah Ki Mas Manca yang tengah memacu kuda ke arahnya. Ki Mas Manca sigap menerima lemparan tersebut. Dengan terus memacu kuda ke garis paling depan, diiringi Ki Mas Wila dan Ki Mas Wuragil, Ki Mas Manca mengangkat tinggi-tinggi bendera Surya Majapahit. Lantas digerakannya turun sambil berteriak, "Mundur!" Mendengar teriakan komando dari Ki Mas Manca dan melihat bendera Surya Majapahit di tangannya bergerak turun, beberapa pemimpin gerilyawan yang membawa bendera serupa segera melakukan hal yang sama dan berteriak, "Mundur! Mundur!" Gerakan merangsak maju dari anak buah Kebo Andanu segera tertahan. Kini perlahan mereka mundur ke belakang bergelombang. Beberapa prajurit Demak yang hampir kehilangan nyawa bersyukur manakala para gerilyawan itu seketika mundur ke belakang. Di lain tempat, Kebo Andanu tengah berhadapan dengan Jaka Tingkir. "Paman, mengapa tidak mengikuti rencana semula?" Suara Jaka Tingkir tertahan. Jarak mereka teramat dekat, cukup untuk didengar oleh Kebo Andanu. Kebo Andanu menengus, matanya berkilat-kilat. "Kehormatan bagiku membunuh keturunan patah itu dengan tanganku, Raden." Suara Kebo Andanu terdengar bergetar menahan marah. Jaka Tingkir mendesis, "Pasukan Demak dalam jumlah besar sebentar lagi datang. Percuma hanya membunuh sultannya. Sultan baru akan segera diangkat menggantikan. Ikuti rencana semula, Paman. Tahta Demak bisa kita rebut dari dalam." Namun Kebo Andanu tidak mau mendengar. Kini dia malah menaiki kudanya, menghunuskan keris dan berkata, "Bunuhlah aku, Raden. Hanya dengan cara itu Raden bisa menghentikan aku memenggal kepala Trenggana." Kuda digebrak. Saat meringkik, lantas berlari ke arah pasanggerahan. Jaka Tingkir tidak tinggal diam. Dia berlari menghampiri kudanya dan segera menyusul Kebo Andanu. Aksi kejar-kejaran terlihat jelas karena pertempuran perlahan mulai mereda. Seluruh yang hadir menyaksikan itu semua. Para gerilyawan menduga-duga apa yang tengah terjadi. Dan pada akhirnya mereka masing-masing menyimpulkan bahwa Kebo Andanu tengah melanggar rencana semula. Di pihak pasukan Demak, beberapa prajurit senior bisa melihat dengan jelas dan mengenali bahwa sosok penunggang kuda yang tengah mengejar pemimpin gerilyawan itu tak lain adalah Jaka Tingkir, mantan lurah prajurit pengawal Sultan. Berbagai dugaan merebak di benak mereka, namun aksi kejar-kejaran yang tengah berlangsung lebih menyita perhatian mereka. Dan kembali Jaka Tingkir lebih tangkas, memapas laju kuda Kebo Andanu. Kuda Jaka Tingkir mendahului laju kuda Kebo Andanu dan dengan berani bergerak melintang di depannya.
Ruan kuda Kebo Andanu terkejut dan sigap berlari memutar. Kedua kuda berlari berputar arah, lantas bertemu berhadap-hadapan. Kuda melonjak-lonjak sesaat, mendengus-dengus. Jaka Tingkir dan Kebo Andanu kini kembali berhadapan. "Hentikan, Paman." Kebo Andanu tersenyum anyir. Dia menggeleng. Membunuh Trenggana atau mati di tangan pewaris tahta Majapahit adalah kehormatan bagi. Nyaring suara Kebo Andanu. Hampir semua orang mendengar suaranya. Kini baik pasukan Demak maupun para gerilyawan mendadak terkesiap diam. Hanya ringkikan-ringkikan kuda sesekali terdengar di sana-sini. Mereka yang hadir menantikan dengan tegang apa yang bakal terjadi. Dan kembali Kebo Andanu memutar kudanya. Jaka Tingkir sigap. Dia menubruk tubuh Kebo Andanu sekali lagi. Keduanya terguling-guling di tanah, dan keduanya pun cepat bangkit berdiri. Kebo Andanu beringas. Ia tusukkan keris ke tubuh Jaka Tingkir. Jaka Tingkir menghindar. Jaka Tingkir tetap bersikeras mengingatkan Kebo Andanu. Namun serangan Kebo Andanu semakin ganas. Pertempuran terjadi. Disaksikan oleh para prajurit Demak dan para gerilyawan. Dua sosok harimau Majapahit itu kini tengah bertempur satu lawan satu. Belum lama pertempuran terjadi, suasana tegang tiba-tiba dipecahkan oleh suara hentakan kendang dan alunan gamelan. Suara irama pertempuran. Bunyi itu berasal dari arah pendopo Pesanggerahan. Seluruh yang hadir melihat. Di sana Sultan Trenggana nampak tengah berdiri menyaksikan duel maut dua harimau Majapahit. Sultanlah yang memerintahkan beberapa pangrawit keraton atau pemusik istana yang juga ikut serta dalam rombongan Sultan di Pegunungan Prawata untuk membunyikan gamelan bernada perang. Bunyi gamelan mengiringi adu kesaktian Jaka Tingkir dan Kebo Andanu. Gendang menghentak-hentak nyalang, indah didengar seiring gerakan dua orang yang tengah mengadu nyawa. Hentakan gendang dibarengi teriakan dari para prajurit Demak. Para gerilyawan diam di tempat masing-masing. Mereka tidak mengira situasi berubah secepat itu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semua hanya bisa mengamati dengan dada berdebar. Kedua orang yang tengah bertempur adalah para pemimpin mereka. Namun tidak demikian di pihak pasukan Demak. Setiap kali Jaka Tingkir menyerangkan serangan, kendang dipukul keras dan teriakan para prajurit mengiringinya. Di suatu saat manakala posisi keduanya merapat, Jaka Tingkir menggeram. "Hentikan!" Kebo Andanu menengus. "Bunuh aku, Raden, atau aku akan memenggal kepala Trenggana." Dan pertempuran berjalan alot. Masing-masing sangat tangguh dan terampil bermain keris. Namun di suatu ketika keris Jaka Tingkir berhasil melukai lambung Kebo Andanu. Kendang menghentak. Gemuruh suara prajurit membahana. Kebo Andanu semakin nekat. Dan di suatu saat ketika Jaka Tingkir berhasil membalikkan serangan keris ke Kebo Andanu, ujung keris meluncur tak tertahan lagi mengarah dada sang pimpinan gerilyawan. Jaka Tingkir kaget tapi terlambat. Keris menancap dalam, tepat di dada Kebo Andanu. Kebo Andanu mengerang, darah memancar dari dadanya. Sesaat dia hendak bergerak ke depan, namun tubuhnya luruh. Dia jatuh terduduk. Tangan kirinya mendekap dadanya yang telah basah oleh darah segar. Tangan kanannya yang tengah memegang keris diangkat tinggi-tinggi. Kebo Andanu berteriak, "Jaya Majapahit!" Jaka Tingkir terkesima. Tubuhnya bagai terpancang kuat ke dasar bumi. Sesaat sebelum Kebo Andanu tersungkur, dia melihat kesatria Majapahit itu tersenyum kepadanya. Bunyi gamelan kemenangan kini terdengar. Sorak-sorai para prajurit Demak bergema. Di tempat lain para gerilyawan geger. Namun Ki Mas Manca berhasil menenangkan mereka. Ki Mas Manca memerintahkan dua orang gerilyawan maju ke depan. Jaka Tingkir tangkap.
Dia memberikan 2 orang gerilyawan itu membawa jenazah ke Boandanu. Jaka Tingkir sempat berkata lirih, cukup didengar 2 orang gerilyawan, lakukan upacara kematian yang layak. Dan Ki Mas Manca memerintahkan seluruh gerilyawan meninggalkan pesanggrahan Pegunungan Prawata saat itu juga. Atas kebanggaannya terhadap Jaka Tingkir, Sultan Trenggono menjodohkan putri keempatnya, Retno Ayu Ratu Mas Cempaka, dengan Jaka Tingkir atas persetujuan Sunan Kalijaga. Hal ini dikarenakan istri Sultan adalah putri anggota Wali Songo yang paling menonjol tersebut. Jaka Tingkir diberi tanah Pajang dengan gelar Hadiwijaya Adipati Pajang. Dia bangun daerah baru tersebut hingga menjadi besar dan ramai. Hadiwijaya menjadi seorang adipati yang dicintai rakyatnya berkat kebijaksanaannya. Untuk membalas budi atas jasa-jasa para gurunya, Jaka Tingkir mengangkat anak turunan gurunya menjadi bagian dari Istana Pajang. 3 murid Ki Ageng Banyu Mas Manca diangkat sebagai patih dengan gelar Tumenggung Mancanegara. Ki Wila dan Ki Wurakil dijadikan sebagai bupati. Ki Ageng Ngenis, anak bungsu Ki Ageng Selo, diangkat sebagai priyayi di Lawiyan. Anak dan keponakan Ki Ageng Ngenis, Ki Pamanahan dan Ki Penjawi, diangkat sebagai lurah Tamtama. Ipar Ki Pamanahan, Ki Jurmartani, diangkat sebagai priyayi, sedangkan anak Pamanahan, Raden Bagus atau Sutawijaya, dijadikan sebagai anak angkat Adipati Pajang dengan gelar Raden Ngabehi Loring Pasar. Anak Ki Ageng Putuh diberi gelar Pangeran Wenang Wulan, sedangkan Ki Ageng Banyu dan Ki Ageng Majasta dijadikan sebagai pepunden atau junjungan Pajang. Dalam era ini, Sultan Trenggono memimpin ekspansi untuk menaklukkan Pasuruan, Singosari, dan Blambangan yang masih belum mau tunduk kepada Kesultanan Demak. Namun sayang, di tengah perang sebelum negeri-negeri Jawa Timur tersebut ditaklukkan, Sultan wafat. Sengketa tahta mulai terkuak. Apalagi anggota Wali Songo juga terbelah dalam posisi dukung-mendukung terhadap kandidatnya masing-masing. Sunan Kudus mendukung Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Sunan Kalijaga mendukung Jaka Tingkir, Adipati Pajang. Sedangkan Sunan Giri merestui Sunan Prawoto atau Pangeran Suroyoto. Agar keinginan menjadi Sultan Demak terlaksana, Sunan Kudus selaku penasehat politik Arya Penangsang menyarankan untuk melenyapkan Jaka Tingkir sebagai satu-satunya penghalang. Mengingat kesaktian Jaka Tingkir, maka Arya Penangsang mengirim 4 pembunuh bayaran, Singaprana, Wanengpati, Jagasatru, dan Kartijaya untuk memuluskan rencana. Mereka dibekali oleh pusaka Arya Penangsang, keris Kyai Setan Kober. Para pembunuh bayaran itu dengan mudahnya masuk Istana Pajang dengan ajian sirep. Namun sayang, tubuh Jaka Tingkir yang sedang tidur tidak mempan dengan hujaman keris Arya Penangsang. Karena gaduh, Jaka Tingkir terbangun. Kipasan selimutnya merobohkan 3 pembunuh hingga pingsan. Sedangkan Wanengpati yang masih selamat berhasil dilumpuhkan oleh Ki Pemanahan. Dengan kebijaksanaannya, keempat pembunuh bayaran tersebut diampuni dan diberi hadiah oleh Jaka Tingkir. Disuruh kembali untuk melapor ke Arya Penangsang. Arya Penangsang merasa terhina dengan perbuatan Jaka Tingkir tersebut, maka dibuatlah siasat berikutnya untuk menjebak Jaka Tingkir. Kali ini dengan mengatasnamakan Sunan Kudus. Arya Penangsang mengundang Jaka Tingkir ke Kudus untuk musyawarah ilmu. Ki Pemanahan yang ahli strategi curiga atas undangan tersebut. Biasanya undangan musyawarah ilmu itu otoritasnya Sunan Giri, sedang Sunan Kudus biasanya mengundang soal pembahasan strategi perang. Atas kejanggalan ini,
Maka atas saran Pamanahan, Joko Tingkir tetap ke Kudus tapi dengan membawa pasukan terbaik. Sesampai di pendopo Kudus, Joko Tingkir dan Arya Penangsang duduk berhadapan. Dengan tipu muslihat, Arya Penangsang meminjam keris pusaka Joko Tingkir dengan segala pujian. Keris itu dikeluarkan dari warangkanya. Melihat gelagat kurang baik, Ki Pamanahan menepuk bahu Joko Tingkir yang menjadikannya tersadar. Lalu segera mungkin mengeluarkan keris pusakanya yang lain, Kyai Cerubuk. Kedua pangeran dengan keris terhunus saling pamer kekuatan. Sunan Kudus yang melihat ketegangan tersebut mencoba untuk melerai. Keduanya diminta untuk menyarungkan kembali kerisnya. Joko Tingkir memasukkan keris Kyai Cerubuk ke warangkanya, diikuti Arya Penangsang. Joko Tingkir mengundurkan diri. Sunan Kudus menyalahkan Arya Penangsang yang tidak menghujamkan keris Joko Tingkir yang dipinjamnya tatkala Joko Tingkir sudah menyarungkan Kyai Cerubuk terlebih dahulu. Kata-kata Sunan Kudus, sarungkan kerismu, yang sebenarnya dimaksudkan untuk membunuh Joko Tingkir, dipahami Arya Penangsang dengan menyarungkan keris Joko Tingkir itu ke warangkanya. Arya Penangsang menyadari ketidakcerdasannya. Hilang lagi kesempatannya untuk melenyapkan Joko Tingkir. Hawa permusuhan semakin panas. Jipang Panolan yang berada di sebelah timur Bengawan Sore versus pasukan Pajang di sebelah barat. Dalam kondisi ini, peran Ki Pamanahan yang ahli strategi sangat dominan. Walaupun hanya sebatas lurah Tamtama Pajang, saran dan nasihatnya sangat didengar oleh Joko Tingkir. Ingat akan sumpah Ratu Kalinyamat. Pamanahan pergi ke Bukit Danaraja. Ia melobi Kalinyamat agar Joko Tingkir diberi kesempatan mengambil sayembara itu, agar Joko Tingkir teguh semangatnya. Pamanahan menyarankan agar Kalinyamat menawarkan 2 dayang cantik yang menjaganya. Setelah sepakat, Pamanahan kembali ke Bengawan Sore, tempat markas pasukan Pajang, untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Kalinyamat. Joko Tingkir setuju atas laporan Pamanahan, maka berangkatlah ia menuju Danaraja sesuai dengan sumpahnya. Kalinyamat akan menyerahkan harta dan kekayaannya jika Joko Tingkir sanggup membunuh Arya Penangsang. 2 dayang cantik dimunculkan, maka terpesonalah Joko Tingkir. Akhirnya ia menyanggupi menjawab sumpah Ratu Kalinyamat. Agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, maka Raden Pangiri atau putra Pangeran Prawata yang masih bocah dijodohkan dengan putri sulung Joko Tingkir. Hal ini dilakukan untuk mengatasi problem kekosongan kekuasaan Demak. Menjadi aneh ketika para keturunan Ki Ageng Selo, Ki Pamanahan, Ki Panjawi, dan Ki Jurumartani justru menyarankan agar yang melenyapkan Arya Penangsang bukan Joko Tingkir langsung, tapi disayembarakan saja dengan hadiah tanah Pati dan hutan Mataram. Endingnya mereka juga mengambil sayembara tersebut. Saran dari Ki Jurumartani, sejarah ini perlu ditelaah kembali bagaimana Pamanahan CS memberi ide sekaligus mengambil ide tersebut. Joko Tingkir bangga karena Pamanahan CS menunjukkan keberaniannya. Sutawijaya, anak Pamanahan, juga ingin ikut dalam rencana itu. Karenanya Joko Tingkir memberinya tombak Kyai Pleret kepadanya untuk menghadapi Arya Penangsang. Tombak pusaka tersebut merupakan pemberian Ki Ageng Selo yang tak lain buyut dari Sutawijaya sendiri. Ki Jurumartani mulai mengatur siasat. Bersama 200 orang Selo, mereka menuju ke sebelah barat Bengawan Sore. Di sana mereka memotong telinga kiri seorang pekatik pencari rumput kudanya Arya Penangsang. Disuruhlah pekatik itu pulang ke Jipang dengan sepucuk surat tantangan atas nama Hadiwijaya diikatkan di telinga kanan dan diberinya uang secukupnya untuk pengobatan. Dengan penuh darah yang berceceran, si pekatik menghadap Arya Penangsang. Murkalah cucu Raden Patah itu.
Nasihat Patih Mentaun dan Arya Mataram adiknya tidak digubrisnya. Dipacunya Gagak Rimang menuju Bengawan Sore. Juru Martani memancing emosi agar Arya Penangsang mau menyeberang Bengawan. Konon menurut riwayat, barang siapa pada saat berperang yang melewati Bengawan itu akan mengalami kekalahan. Dengan tombak Kyai Dadang Mungsuh, barang siapa pada saat berperang yang melewati Bengawan itu akan mengalami kekalahan. Dengan tombak Kyai Dadang Mungsuh, Arya Penangsang menyeberang dengan amarahnya. Sampai di tepi barat Bengawan, dia dikeroyok ratusan warga Selo, tapi tidak mempan. Orang Selo dibuatnya kocar kacir. Melihat gelagat demikian, Juru Martani kembali mengatur strategi. Dilepaslah seekor kuda betina untuk mengalihkan konsentrasi Gagak Rimang. Ia terpancing. Kuda itu meronta-ronta, tidak bisa dikendalikan tuannya. Pada saat Arya Penangsang lengah, tombak Kyai Pleret menghujam dada Arya Penangsang dari tangan Sutawijaya. Usus Arya Penangsang terbuai. Meskipun demikian, Adipati Jipang itu masih perkasa melakukan perlawanan. Disampirkanlah ususnya ke Gagang Kris. Sutawijaya kembali menyerang. Tombak Kyai Pleret kembali mementalkan tombak Kyai Dadang Mungsuh hingga terjatuh. Arya Penangsang mencabut kerisnya, tapi dia lupa ususnya pun putus oleh pusakanya sendiri. Tewaslah Arya Penangsang. Juru Martani kembali melakukan siasat. Laporan yang masuk ke Joko Tingkir menyebutkan yang membunuh Arya Penangsang adalah Ki Pamanahan dan Ki Penjawi, bukan Sutawijaya. Ini sebagai strategi agar hadiah sayembara dari Joko Tingkir tetap bisa didapatkan. Karena kalau Joko Tingkir tahu yang membunuh Arya Penangsang adalah Sutawijaya, yang notabene merupakan anak angkatnya, tentu dia tidak akan memberikan hadiah tanah Pati dan hutan Mataram, tapi hanya hadiah biasa saja. Joko Tingkir bangga akan keberhasilan keturunan Ki Ageng Selo. Ki Panjawi diberinya dan memilih tanah Pati, sedangkan hutan Mataram akan diserahkan kepada Pamanahan sehabis dia diutus melapor ke Ratu Kalinyamat di Bukit Danaraja. Lagi-lagi Pamanahan berbohong tentang siapa pembunuh Arya Penangsang, sesuai yang dilaporkannya juga ke Joko Tingkir. Karena jasanya, Ratu Kalinyamat menyerahkan wilayah Kalinyamat dan Prawata ke Pamanahan, tapi dia menolak hadiah sayembara tersebut. Ratu Kalinyamat merestui gelar Sultan untuk Hadiwijaya, Sultan Hadiwijaya Kerajaan Pajang. Ratu juga memberi hadiah harta kekayaan untuk Pamanahan, tapi sekali lagi ditolak. Pamanahan hanya minta pusaka saja. Ratu Kalinyamat akhirnya memberinya 2 cincin pusaka, cincin merah delima Menyangan Bang dan cincin pusaka Intan Si Celuk, dengan perjanjian tanpa sepengetahuan Joko Tingkir. Sepulang dari Danaraja, Pamanahan bukannya ke Pajang, tapi mampir ke kampungnya dulu di Selo. Dia mengajak kerabatnya untuk pindah dan membabat hutan Mataram sebagai sebuah daerah pertikan Pajang. Sehabis dari hutan Mataram, barulah ia ke Pajang. Lagi-lagi Joko Tingkir menunda hadiah sayembara hutan Mataram. Janjinya hadiah itu akan diberikan kepada Pamanahan saat penghadapan agung di Giri Gresik, di acara pengkokohan Joko Tingkir sebagai Sultan Tanah Jawa oleh Sunan Giri. Itulah hadiah akan diberikannya. Pamanahan mulai memendam kekecewaan. Joko Tingkir sepertinya takut akan ramalan guru sekaligus kakek menantunya, Sunan Kalijaga, yang telah meramalkan akan muncul kerajaan besar dari hutan Mataram. Karenanya hadiah tersebut dipending. Hanya atas bantuan Sunan Kalijogo pula akhirnya Joko Tingkir mau menyerahkan hutan Mataram ke Pamanahan.
Syaratnya, Pamanahan harus mengingat tunduk setia pada Pajang. Pamanahan berikrar setia tapi hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengikrarkan setia untuk anak dan turunannya. Dan kelak memang benar, muncullah Sutawijaya yang tak lain adalah anak angkat Joko Tingkir dengan gelar Panembahan Senopati sebagai raja pertama Kerajaan Mataram. Dia memerintah hingga 32 tahun lamanya. Dengan munculnya Mataram baru, maka berakhirlah riwayat Kerajaan Pajang yang hanya mampu berumur satu raja saja, yakni Joko Tingkir itu sendiri. Akhirnya tercapailah harapan Ki Ageng Selo bahwa anak keturunannya akhirnya bisa menjadi Raja Jawa. Para prajurit pengawal Sultan terdesak. Tubuh-tubuh prajurit Demak tumbang satu persatu. Gerilyawan liar ini sangat terlihat sangat ganas. Gerakan penyerangan mereka tidak kenal takut, terlihat syarat dengan penumpahan dendam dan kebencian. Dan beberapa pasukan gerilyawan telah naik memasuki pesanggerahan di mana Sultan Trenggana tengah berada. Jerit ketakutan dari para dayang wanita dan beberapa selir yang kebetulan ikut di tempat tersebut terdengar. Mereka ketakutan melihat gerombolan gerilyawan Majapahit memasuki pesanggerahan